Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadiran Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, karena tidak ada yang kita ketahui melainkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah apa yang kita pelajari wajib kita bagikan untuk juga bisa menjadi amal jariah bagi kita. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kembali lagi saya seperti biasa, kembarannya Zaskia Sungkar ya, menemani ikhwan fillah semua di konten spesial Kristolog Master kita, yaitu Pak Donditan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga nggak berdua ya ikhwan fillah, kita ada satu lagi calon kristolog handal kita insyaallah, mudah-mudahan. Ini ada Syu'aib bersama kita. Halo, assalamualaikum Syu'aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rifa, Pak Dondi. Nah gini, kan saya udah kemarin tuh udah ada introduction gitu ya. Saya sama Ustadz Nandar, saya mau kasih kajian yang berjudul Bible of Bible. Nah, cuman kan banyak banget nih isinya. Jadi saya nanti akan bikin kajiannya mungkin 1 atau 2 nomor atau 3 nomor lah maksimal. Jadi 1 video aja gitu supaya nggak terlalu panjang ya, supaya pemirsa juga mungkin nanti nggak bosan gitu ya. Walaupun lucu-lucu sih sebenarnya. Gitu. Nah, cuman gini. Di dalam Bible of Bible yang saya buat ini itu terdiri dari beberapa poin, yaitu poinnya gini, ada yang kontradiksi Bible ya, ada yang karena kesalahan terjemahan, ada juga yang karena kesalahan ilmiah gitu. Nah, saya juga bingung mau mulainya dari mana gitu. Yang kontradiksi aja saya punya dua bagian utama gitu. Yang pertama itu perbedaan di 4 gospel, sama yang keseluruhan dari kejadian sampai wahyu gitu. Nah kira-kira nih kita nanti mau mulai yang mana dulu nih, Rifa? Kalau dari saya sebenarnya sih kalau bisa sih semua kita jabarkan, nggak apa-apa deh 2 tahun kita siaran sih nggak apa-apa. Tapi ya nggak mungkin ya ikhwan fillah ya, pasti bosan dong yang lihat muka saya terus. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya dikasih pilihan sih saya lebih cenderung pengen mengetahui nih Sir. Kalau saya kan selama ini taunya cuma baca ayat doang. Saya baca, saya pelajari. Saya memang baca tuh Bible, memang saya baca ayat-ayat doang gitu ya. Itu antara perbedaan 4 gospel ini deh, kita umat Islam kan juga pengen tahu nih ya Sir. Karena kan untuk pengetahuan buat kita, untuk ilmu kita, dan juga kita mengcounter fitnahan-fitnahan kepada Al-Quran. Gak apa-apa dong kita memahami dan mengerti tentang gospel ini sendiri. Gimana Sir? Boleh, jadi mau yang perbedaan 4 gospel dulu ya? Ya, nggak apa-apa, itu aja kayaknya. Oke, tapi sebenarnya gini, sebelumnya saya ingin menjelaskan gini. Tujuan saya membuat kajian ini itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain atau menjelekkan atau apa gitu ya. Nah, kalau Rifa atau pemirsa yang lain perhatikan di channel saya ini, itu kan judulnya kan Critiquing Christianity, Exposing Bible ya. Di situ saya menggunakan kata critiquing gitu ya, bukan criticizing gitu. Tahu nggak bedanya, Rifa? Critiquing sama. Saya udah lama nggak pulang kampung, Sir. Udah lama nggak pulang kampung. Kampungnya di London ya? Iya, Sir. Espanola. Coba jelasin, Sir. Nah gini, kalau critiquing itu kita nggak cuman bicara yang jelek-jelek aja. Kita kalau yang benar katakan benar, kalau yang salah kita katakan salah gitu ya. Tapi kalau criticizing itu hanya mengatakan yang salah aja, yang jelek-jelek aja gitu. Jadi saya di sini bukan yang mau subjektif melihat sesuatu ini pasti salah, enggak begitu. Yang di dalam
Bible masih ada sisa-sisa kebenaran atau sisa-sisa firman Tuhan, saya katakan itu adalah sisa firman Tuhan. Jadi sudah beberapa kali saya katakan, dalam memandang Bible, kita umat muslim harus melihatnya begini. Memang di dalam Quran kan juga disebutkan bahwa Allah sudah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya, ya. Tetapi Bible yang sekarang dipegang oleh saudara-saudara Kristen kita itu bukan Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud di dalam Quran, begitu. Agree. Ya, jadi di dalam Bible itu, kalau masih ada sisa-sisa firman Tuhan yang diturunkan melalui Taurat, Zabur, dan Injil, kita boleh menerimanya, gitu ya. Tetapi kalau yang tidak sesuai dengan Quran, kita wajib menolaknya, begitu. Ya. Mengenai cerita-cerita lain, nama, segala macam, kejadian, tempat, itu hanya kita boleh pakai sebagai referensi aja, gitu ya. Nah, jadi di dalam kajian saya ini kali ini, saya hanya ingin mengajak saudara-saudara kita yang Kristen ini untuk berpikir, begitu aja. Berpikirnya dalam hal apa? Berpikirnya dalam hal begini. Kalau Bible itu disebut sebagai kitab suci, tetapi isinya bisa kontradiksi atau salah, itu apakah masih layak disebut sebagai kitab suci gitu. Makanya saya kasih judul Bible, oh Bible gitu ya. Oh Bible. Yap. Ya, Sir. Tapi Sir ya, kalau setahu saya nih, koreksi saya kalau salah ya Sir. Ya. Kritising ya, bacanya gimana sih? Kritising gitulah. Ya, pokoknya itu juga dilakukan oleh mereka sendiri ya Sir ya. Siapa? Jadi mereka penganut kan makanya nih profesor-profesor atau ahli-ahli sarjana Kristen juga melakukan hal yang sama kan terhadap mereka nggak sih? Iya. Jadi kita tidak melakukan sebuah sebuah perilaku yang jahat dong, karena kan bahkan dari mereka yang mengimani kitab itu sebagai kitab suci pun juga melakukan hal yang sama gitu kan. Dan kita juga boleh ya kan melakukan hal yang sama kepada Al-Quran kalau memang bisa ya kan, ya nggak sih? Iya. Kalau saya sih gitu. Ini mau saya tambahin dikit ya. Kalau yang namanya kitab suci itu harus bisa tahan dan lolos daripada ujian, begitu. Iya. Ya. Betul, setuju. Jadi kita juga sangat terbuka atau kita juga sangat menerima, bahkan saya sendiri sebelum saya masuk Islam juga saya menguji dulu Quran gitu. Ya. Kalau saya nggak nguji Quran ya nggak mungkin saya masuk Islam gitu. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau Quran misalnya diuji, dikritik segala macam, saya malah senang sebenarnya. Saya senangnya apa? Saya jadi punya tambahan. Artinya yang mungkin dulu saya belum pernah tahu, saya jadi tahu dan saya akan cari jawabannya. Kalau memang jawabannya benar ya dan masuk akal, itu artinya Quran masih tahan uji. Tetapi kalau ada yang tidak bisa dipertahankan dari Quran, artinya Quran akan gagal menjadi kitab suci, ya kan? Begitu juga dengan Bible. Nah, kalau sekarang kita melakukan kritik atau ujian terhadap Bible, ya harusnya saudara-saudara kita yang Kristen juga harusnya terbuka gitu, ya. Iya. Betul, kalau memang tahan uji, ya akan pantas disebut sebagai layak disebut sebagai kitab suci. Kalau nggak bisa terjawab atau memang sudah benar-benar diakui bahwa itu adalah kesalahan, ya sudah, kan akhirnya harus menerima bahwa ini tidak layak disebut kitab suci gitu. Saya pernah beberapa kali berdebat dengan beberapa pendeta. Pendeta itu mengakui bahwa memang ada kesalahan gitu. Nah, terus saya tanya, jadi kalau begitu nih layak nggak disebut kitab suci gitu? Ada satu pendeta yang mengakui bahwa itu ya sudah memang tidak layak disebut sebagai kitab suci gitu. Nah, terus bagaimana? Nah, itu kan kita serahkan kepada yang kuasa ya, itu bukan ranah kita gitu kan untuk apa namanya mengajak orang. Kita mengajak boleh, tapi memaksa nggak boleh gitu ya. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan gitu. Oke, Sir. Mohon tunggu sebentar azan ya, sedang azan ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya sambil persiapkan materi saya, silahkan kalau mau ngobrol sama Suhaib dulu sebentar. Saya mau ngobrol sama Ikhwani Fillah aja deh dulu bentar. Jadi Ikhwani Fillah, seperti yang saya saya bicarakan selalu ketika saya berdebat dengan siapapun lawan debat saya. Pertama kali itu saya selalu bilang dengan dia, dan orangnya mungkin mudah-mudahan nonton ya. Hai Tante Uti, Watimania, Watimena, I love you. Saya selalu bilang sama Tante Uti, saya berdialog sama kamu bukan mau mencari
kekurangan agama kamu. Tapi saya ingin mempertanyakan ayat-ayat, mempertanyakan tentang kitab itu sendiri, itu adalah suatu hal yang wajar. Jika kalian bertanya, ya kami akan menjawab, tapi kami tidak berkewajiban untuk membuat kalian paham gitu. Sebagaimana juga kalian memaksakan pemahaman kalian kepada kami. Cukup kita saling memberitahukan, kita lakukan uji secara ilmiah, kita membaca ayatnya seperti apa kan? Karena kalau masalah ayat kan kembali ke penafsiran tuh, ikhwani fillah, ya kan? Tapi tetap kita harus sama-sama melakukan uji gitu. Itulah kalau yang disebut dengan ilmu perbandingan agama, itu ada komparasi apple to apple, kitab dengan kitab, Tuhan dengan Tuhan, Rasul dengan Rasul gitu, dan ajaran dengan ajaran. Ini ada Su'eb nih, saya mau bicara sama Su'eb. Su'eb? Ya, Bu. Ya. Ya. Bisa sapa dong, Ivan Villa yang ada di rumah. Oh. Jadi Assalamualaikum. Sedikit. Ya, lanjut. Assalamualaikum, Ikhwan Villa. Ya, waalaikumsalam. Jadi Ikhwan Villa, Su'eb ini insya Allah mudah-mudahan jadi kristolog handal nanti, mudah-mudahan ya. Karena beliau juga sedang mempelajari. Kita belajar di sini bukan mencari kesalahan ya. Buat apa? Karena kita tidak mengimani. Iya benar. Tidak mengimani ajaran yang sedang kita coba untuk diskusikan ini atau agama lain gitu. Setiap manusia itu berhak loh Su'eb mengatakan agama saya ini paling benar, itu berhak dan diatur undang-undang loh. Tetapi kalau kita katakan semua agama itu adalah benar, artinya kita sepakat dong kalau Tuhan itu banyak, kan nggak mungkin toh. Nah jadi kalau masalah memeluk keyakinan, melakukan ritual keagamaan itu adalah hak masing-masing mengimani. Tapi kalau kita sudah jatuh ke ranah diskusi ya Su'eb, diskusi itu kita juga tidak bisa harus berpikir seperti yang Pak Dodi bilang tadi, ya harus mengkritisi sesuai dengan yang ilmiah gitu, bukan hanya sekedar menyatakan aku yang paling benar, tetapi kita tidak mampu berlaku objektif. Ya gitu sih. Saya dari dulu tuh berdebat itu ya Su'eb. Mungkin Su'eb kenal ya dengan Tante Uti ya? Ya kenal. Itu lawan debat saya yang sebenarnya saya tuh seneng sama beliau. Bahkan kangen saya dengan suaranya itu loh. Beneran. Oh iya benar. Kadang terngiang-ngiang itu sampai tidur itu, terngiang-ngiang suaranya yang khas itu Tante Uti itu. Tapi saya tidak memaksakan ke dia pemahaman saya gitu. Cuman saya mempertanyakan ayat-ayat yang ada di Bible. Su'eb sendiri baca kan Bible ya? Iya benar. Nah, jadi kan karena kita sama-sama baca, kita kan nggak terlarang ya Su'eb ya baca. Iya benar. Sambil nungguin Pak Dondi ini, sambil Pak Dondi menunggu selesainya azan, saya mau iklan dulu. Sudah selesai Pak. Udah. Baru saya mau iklan Pak. Oke, mungkin udah bisa mulai ya. Oke, kita mulai ya Ikhwan Villa, daripada saya iklan nanti banyak nanti yang ini lagi waktunya terbuang sih. Ya, biar nggak kepanjangan ya. Oke, Sir. Oke. Lanjut Pak Dondi. Oke, ini materi saya nih. Ya, Bible nih. Bentar saya atur dulu nih supaya enak dilihat nih. Oke, nah yang nomor 1 nih ya, menurut 4 Gospel, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus ya. Nah kalau kita lihat nih, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ceritanya agak berbeda ternyata nih. Nah boleh diperhatikan ya. Di Matius itu malaikat Gabriel menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus itu ternyata hanya kepada Yusuf ya, di Matius 1 ayat 20. Sedangkan di Markus malah nggak tahu nih. Markus tidak memberitakan berita itu gitu ya. Kemudian di Lukas itu disampaikan hanya kepada Maria. Maria. Nah, di Yohanes juga nggak tahu gitu. Tidak tahu. Jadi gini, jadi yang pertama itu malaikat Gabriel memberitakan tentang kelahiran Yesus itu di Matius hanya kepada Yusuf, di Lukas hanya kepada Maria. Gitu ya.
Oke, mungkin kalau mau dibilang itu saling melengkapi, ya fine-fine aja. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kan, emangnya Matius nggak tahu gitu kalau Gabriel memberitakan juga ke Maria gitu, atau sebaliknya Lukas nggak tahu gitu kalau Gabriel juga menyampaikan berita itu ke Yusuf gitu. Nah, Mungkin nggak nanya kali Pak, atau lupa nanya kali. nah kan jadi saya kan jadi pertanyaan kan, ya. Iya. Oke, itu satu. Karena ini peristiwa penting loh Pak. Maksudnya ini hal yang sangat penting gitu kan, kelahiran sosok Tuhan gitu kan, hal yang sangat important sekali Ya. gitu kan. Ya, ini sangat penting juga memang apa namanya berita kelahiran Yesus kok ceritanya berbeda-beda gitu ya. Iya. Oke, ini yang pertama nih. Makanya saya sebut Bible gitu. Kalau memang melengkapi, kan harusnya juga ya tidak menimbulkan kebingungan gitulah. Ya. Iya. Tapi katanya lahirnya tanggal 25 Desember, Pak. Dirayain kan? Nah, itu nanti. Di berikutnya ada itu. Oke. Jangan buru-buru dong, nggak sabar. Maaf ya Ikhwani Fillah, saya suka mendesak-desak Pak Dondi nih. Nanti nyampe ke situ, tenang aja. Oke, Sir. Oke, maaf ya Ikhwani Fillah atas. Nomor 2, ini saya perlu bacain nggak ayatnya? Nggak apa-apa, Sir. Biar Ikhwan Fillah semua yang ada di rumah mendengar, menyaksikannya, Sir. Gitu ya. Oke, ini saya bacain ya, Matius 1 ayat 20. Ini demikian. Pak, swipe aja, Sir. Swipe aja biar ada kerjaan. Ya, siap. Biar ada kerjaan. Ya. Matius pasal pertama ayat 20 kan? Ya. Itu mikrofonnya nggak usah deket-deket aja. Nah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Yang Lukas 1 ayat 28, swipe. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Oke, makasih swipe. Nah, jadi gini, di Matius tidak ada cerita malaikat Gabriel mengabarkan pesan atau berita kelahiran Yesus kepada Maria. Nah, sebaliknya di Lukas juga tidak ada cerita malaikat Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Yusuf gitu. Ya. Markus sama Yohanes itu tidak sama sekali malah tidak memberitakan kabar ini gitu. Nggak tahu ya Pak ya malah info ini ya Pak ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tulisan-tulisan atau cerita-cerita di dalam 4 gospel itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun, gitu ya. Bisik-bisik tetangga dong, Sir. Kan ada pepatah gini ya, kalau kita titip uang itu nggak mungkin berlebih ya, malah bisa kurang kan. Iya. Tapi kalau titip cerita bisa berkurang atau bisa berlebih? Aduh, tambah pedas, tambah asin, tambah manis, Sir. Apalagi kalau saya yang menyampaikannya. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi ini adalah bukti bahwa tulisan-tulisan di 4 gospel itu adalah cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun, gitu ya. Oke, ini kita langsung aja nih ya, yang kedua ya. Oke, Sir. Kita isi dua nomor ya malam ini ya. Oke. Nah, ini jangan ketawa nih. Menurut 4 gospel, Maria itu hamil sebelum atau sesudah bertunangan dengan Yusuf. Nah loh. Udah dibilang jangan ketawa ya. Di Matius. Enggak, Pak. Pak Doni ketawa sendiri loh. Di Matius 1 ayat 18 sampai 21 itu Maria hamil sebelum bertunangan. Ya, di Markus nggak cerita gitu ya, karena Markus tidak menceritakan awal daripada kehamilan daripada Maria. Di Lukas diceritakan Maria itu hamil setelah bertunangan. Di Yohanes tidak tahu juga, tidak menceritakan juga gitu ya. Nah, coba Sueb tolong bacain secara cepat aja. Oh ya, siap. Yang Matius ya?
Ya, Matius 1, Matius 18, 21. Oh, siap. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Sebelum mereka hidup... tunggu sebentar. Pada waktu Maria, ibunya, ibu Yesus kan berarti ya? Ya, siap. Bertunangan dengan Yusuf, pada waktu Yusuf. Maria bertunangan, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Artinya sudah mengandung apa belum? Sudah. Sudah. Sedang. Lanjut, Swer. Oh, lanjut. Roh Kudus, terus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang di Lukas 1 ayat 26-31. Lukas 1 ya? Ya. Ayat 26 sampai 31. Oh ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, sudah bertunangan belum? Sudah bertunangan berarti kan? Bertunangan, iya. Iya. Sudah bertunangan. Lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, di Lukas, Maria sudah bertunangan sama Yusuf belum? Sudah ya? Dalam bulan. Ya. Nah, terus di ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung kan? Berarti kan belum hamil kan? Sebelum bertunangan kan? Iya, akan mengandung, ya akan. Nah, berarti hamilnya sesudah bertunangan kan? Iya. Nah, kalau di Matius tadi sudah mengandung. Nah, jadi gimana dong? Yang salah yang mana? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Tunggu. Matius 1:18-21. Repot juga. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Coba masuk di akal. Coba masuk nggak di apa namanya? Di akal masuk nggak pertanyaan saya? Ya benar. Masuk, Pak. Tapi saya kok butuh obat sakit kepala, Pak. Saya, Pak. Nggak ada obat ya di rumah ya? Jangan pingsan, Bu. Nggak, saya perlu lama nih. Saya perlu lama menelaah masalah ini. Saya harus mempelajari dengan ribet juga ini. Soalnya yang di Matius itu coba dia lihat. Apa? Iya benar. Di Matius, pada waktu Maria ibu Yesus, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mengandung. Berarti hamilnya sebelum apa sesudah pertunangan? Sebelum dia udah mengandung. Nah, udah mengandung ini. Dia udah mengandung. Berarti mengandung dulu baru bertunangan kan? Iya, mengandung dulu baru bertunangan. Kalau yang di Lukas dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ya. Iya, berarti udah bertunangan. Bertunangan. Di ayat 31-nya, sesungguhnya engkau akan mengandung. Iya, berarti bertunangan dulu baru mengandung. Iya, tapi belum mengandung ya. Nah, tapi di Matius sudah mengandung. Maksudnya gini loh. Kalau yang di Lukas ini, dia itu kan sudah bertunangan, tapi baru diberi kabar bahwa dia akan mengandung. Ya. Kalau di Matius ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Jadi ternyata dia tuh udah mengandung gitu loh. Nih, sekarang saya buktikan ternyata dia udah mengandung. Sekarang saya buktikan yang Matius nih, saya buka di Bible yang versi KJV ya. Ya, King James Version. Matius 1
Ayat berapa tadi? 28 ya? 18, 21. 18 sampai 18 sampai 21. 21. Nah, nih. Kita kasih lihat nih. Kita lihat terjemahan mana yang salah, mana yang benar. Sebenarnya kalau nggak teliti membaca ini orang nggak akan ngeh gitu loh Pak. Nah, Maksudnya kalau tidak teliti gitu. itu lihat nggak yang saya kirim, apa yang saya share di KJP, lihat nggak? Yang Mana KJP. Sir masih Oh yang enggak ya, ini? belum ya? Oh, saya Belum Sir. share. Nah ini, coba lihat. Now the birth of Jesus Christ was on this world. Wis itu bacanya apa sih Sir? Aku udah lama nggak pulang kampung Sir. Ya, Matthew 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Artinya apa? Artinya She Sir. was found itu artinya dia sudah diketahui ternyata dia sudah mengandung gitu. With child itu artinya mengandung. Jadi pada waktu Maria, ibunya Yesus, bertunangan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, Maria diketemukan ternyata sudah mengandung dari Roh Kudus begitu. Iya, buktinya kan katanya Joseph mau meninggalkan dia karena pertama kan kalau orang sana ini calon istri bapak nih, ternyata ketahuan mengandung sebelum bertunangan atau sebelum menikah, tiba-tiba pasti kan bapak ingin nggak jadi deh bertunangan sama dia gitu kan, dia udah mengandung kan gitu tuh harusnya kan gitu ya. Nah kira-kira gitu. Jadi ada kata-kata di sini kuncinya apa? She was found. She was found itu artinya sudah diketahui bahwa dia sudah mengandung gitu. Iya, sudah mengandung. Oke. Jadi yang salah yang mana? Yang salah Lukas bukan apa Matius? Ya bukan saya pokoknya. Bukan kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada urusannya. Nah, ya enggak, ini saya hanya menunjukkan saja. Ya, jadi kita baca jangan asal baca, tapi kita juga harus memahami maksud daripada kalimat per kalimat gitu. Ya. Kita juga baca juga harus lihat kronologinya gitu ya. Oke? Iya, betul. Ini pembelajaran sih agar kita lebih teliti dalam membaca kitab suci. Karena apa ya namanya kitab suci, masa kita serampangan membaca, kita teliti, kita selidiki, hati-hati dengan hati yang hati-hati gitu sih Pak. Aduh, saya pusing kalau dengar ini kalimatnya Rifan. Saya emang gitu Pak, seorangnya membingungkan Pak. Saya membingungkan orangnya. Oke, saya rasa untuk kajian kali ini cukup dulu ya, 2 dulu ya. Iya, Sir. Oke, Sir. Nah, nanti kita lanjut lagi dengan kajian berikutnya dari nomor 3 dan seterusnya. Begitu seterusnya ya. Kita satu video nggak usah panjang-panjang. Kita 20 sampai 30 menit aja supaya pemirsa juga nggak bosan gitu ya. Oke, sementara dari saya gitu dulu. Rifa, silakan. Ya, terima kasih buat Pak Dondi yang walaupun cuma sebentar ya, tapi lumayan inti menambahkan menambahkan ilmu buat kita semua, pengetahuan buat kita semua yang selama ini ya orang Islam kan memang tidak ada kewajiban untuk membaca gospel. Tetapi ya kalau zaman sekarang ini apa sih yang nggak perlu kita baca, semua kita baca deh ya kan. Apalagi sesuatu yang memang kita bisa mendapatkan ilmu dari itu. Dan untuk debater muslim ini penting sekali gitu kan. Karena ya selain ilmu ya Syuaib ya, kita kalau mau jadi kristolog harus membaca kitab suci itu dan ya jangan berusaha mentafsir sendiri juga. Kita kan juga harus menyerahkan kitab itu kepada empunya. Tetapi kalau memang kita ada pertanyaan ya nggak ada salahnya kita bertanya ya Pak ya, nggak apa-apa kan. Satu lagi, pesan aja. Mungkin nanti ada saudara-saudara kita yang Kristen itu yang komplain begini. Ini orang Muslim yang diomongin kok Bible mulu gitu, kenapa sih gitu mah nggak bisa gitu ngurusin Qurannya sendiri gitu. Jawabannya apa Pak? Jawabannya gimana coba? Kalau saya begini, kalau saya sebagai seorang Muslim ketika membaca Al-Quran itu tidak, ya silakan, Al-Quran juga menantang ya, silakan kalau kalian mampu mencari kontradiksi di dalam Al-Quran, silakan, kan begitu. Allah juga udah menantang ya buat manusia yang bahkan Allah katakan kalau memang kitab itu buatan manusia maka akan banyak ditemukan kontradiksi di dalamnya. Itu sih setahu saya sebagai seorang Muslim. Dan itu dari saya sih Pak. Nah kalau dari saya gini, saya membuat catatan Bible ini sebenarnya saya dedikasikan buat
keluarga dan saudara-saudara saya yang masih Kristen. Oke, semoga Allah Itu satu ya. hidayah. Itu satu, maksudnya supaya mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka bisa menilai apakah ini Bible layak disebut sebagai kitab suci. Yang kedua, kalau ada yang komplain ngapain sih yang diomongin Bible mulu gitu. Nah, suruh mereka ngomong tuh yang ke siapa tuh yang di luar negeri itu yang siapa CP apa siapa gitu. Cepot pret. Cepot yang apa namanya? Yang melintir-melintir Quran sama hadis kan. Iya, tahu. Iya. Ngapain dia ngurusin Quran gitu kalau komplain begitu. Bukan cuman dia, Sir, sekarang, Sir. Gitu mereka ya, Sir, saudara-saudara kita setanah air ini yang berbeda keimanan dengan kita, Sir. Mereka sudah berlomba-lomba membuat konten, kemudian mentafsir Al-Quran. Bahkan mereka meyakini bahwa Isa putra Maryam adalah Tuhan dalam Al-Quran, Sir. Nah, ya udah, jadi gitu. Jadi kalau yang komplain-komplain ngapain kita ngomongin Bible, ya suruh ngaca dulu lah gitu ya. Intinya ya. Oke, Sir. Saya nggak usah ngaca lah, Sir. Saya kaget nanti kalau ngaca. Kalau aku sih gini. Gimana? Kalau aku sih gini, tolong Ikhwan Villa dan saudara-saudara kita di kaum sebelah, tolong jika menonton kajian ini, aku pribadi sih sarankan doktrin dan dogma-dogma dari umat sebelah itu tolong disimpan dulu. Bila mana ingin mencari yang namanya kebenaran yang sejati dan mencari sebuah kitab suci yang sesuai dengan logika dan berpikirnya manusia, intinya harus melepaskan dogma dan doktrin-doktrin dari kaum sebelah dulu. Baru tidak ada rasa sentimen di antara kita. Ya, itulah baru Anda bisa menerima kebenaran sejati. Betul. Tapi gini, terutama dalam informasi yang dalam Bible ini. Ya. Tapi gini, kita tidak boleh menghakimi yang disebut kitab suci orang lain. Tidak, menghakimi tidak boleh, ya. Tetapi kalau mengkritik boleh, mengkritik. Ya. Iya. Kita juga begitu. Kitab suci kita, Quran juga terbuka untuk dikritik. Silakan dikritik gitu. Ya, silakan. Dan selama ada jawabannya, menurut kita dan ahli-ahli tafsir yang lain begitu, yang resmi gitu ya. Ya itulah jawabannya gitu. Tapi jangan juga kalau ada kritikan untuk Bible, jawabannya semuanya asumsi gitu. Jadi kita juga harus berdasarkan dalil dan data dan istilahnya apa nih? Otoritas gitu. Siapa yang berotoritas untuk menjawab hal-hal seperti itu gitu ya. Tetapi kalau kontradiksi seperti yang tadi saya berikan, yang baru 2 itu, silakan. Dari sisi manapun, logikanya nggak masuk gitu loh. Jadi pertanyaan saya adalah, yang mana yang salah gitu. Itu aja. Ya. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kuncir. Masya Allah. Ya, sehat pada malam hari ini Pak Dondi. Aduh, alhamdulillah. Ini senang sekali nih saya bisa dipandu sama Ustadz Kuncir nih, idola saya nih. Masya Allah, saya juga justru mengidolakan Pak Dondi. jadi kita sama-sama mu'alaf nih dulu ya? Iya, dulu mu'alaf. Tapi kalau sekarang ini saya sebut saya mu'alaf, nanti kesannya saya minta sedekah lagi. Jadi saya sebut saya sudah bukan mu'alaf, Muslim. Muslim, ya. Begitu. Kalau mu'alaf terus nanti dapat zakat terus ya? Dapat zakat terus, Pak Dondi. Nah, Pak Dondi, gimana Pak Dondi? Cerita-cerita tentang Bible ini, dan saya melihat di beberapa tempat dan saya cukup tertarik dengan kajian-kajian yang disuguhkan oleh Pak Dondi dan rekan-rekan. Dan memang referensi-referensi yang Pak Dondi hadirkan, kemudian saya coba baca, ternyata benar. Dan memang pada malam hari ini satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa hadir bersama dengan Ustadz Dondi. Kita akan mulai dari mana ini Pak Dondi? Nah, gini. Ini adalah kajian kita yang kedua untuk seri Bible Oh Bible. Ya. Yang pertama sudah dibantu saya oleh Rifa ya sama Suaib. Ya. Nah, di dalam Bible Oh Bible ini saya tuh membuat catatan-catatan mengenai kontradiksi daripada
Bible, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan terjemahan, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang ilmiah begitu, ya di dalam Bible. Nah, saya ini apa namanya juga tidak sembarangan ya membuat catatan-catatan saya ini. Artinya begini, ada beberapa dan banyak juga yang dianggap kontradiksi, tetapi jika dijelaskan dari sudut pandang misalnya nih ya dari kesatuan, dari satuan misalnya unit gitu ya, atau mungkin dari tradisi, itu bisa dijelaskan gitu. Jadi yang seperti itu saya tidak masukkan. Ini benar-benar yang murni benar-benar kontradiksi gitulah. Nah, kemarin kita udah apa namanya bahas yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3 dan seterusnya. Kita apa namanya setiap kali membuat kajian kita nggak usah panjang-panjang, mungkin 1 atau 2 nomor aja. Yang penting pesan kita tersampaikan dengan baik, supaya pemirsa juga nggak bosan gitu ya nontonnya. Siap. Nah, kira-kira gitu Pak Ustadz Kuncir. Siap Pak Dondi. Jadi tidak membuang-buang waktu dan kesempatan, kita langsung pada intinya Pak Dondi. Langsung ya? Langsung. Oke, sebentar. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, pernah dengar nggak? Menurut Bible, Yusuf itu sebenarnya menikahi Maria atau enggak gitu? Pernah dengar nggak Pak Ustadz Kuncir? Saya pernah dengar. Jadi kalau yang selama ini saya baca dan saya ketahui, Yusuf itu menikahi Maria. Menikahi Maria? Menikahi Maria. Nah, itu ada di Matius 1 ayat 24 ya? Iya betul. Oke. Tapi kalau di Lukas, nggak dibilang loh, Yusuf itu menikahi Maria loh. Oh nah, iya. Gimana dong? Itu bahkan Maria dan Yusuf itu hanya bertunangan sampai Yesus lahir loh. Pernah dengar? Saya belum pernah dengar kalau ini Pak Dondi. Luar biasa ini. Nih ya, saya kasih lihat ya. Iya. Itu adanya di Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 nih, tolong dibaca nih ya. Saya baca nih ya. Iya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ya. Galilea tuh di bagian utara, Yudea tuh di bagian selatan daripada Israel ya, Palestina. Ya. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Oh iya ya. Didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, tunangannya loh. Oh iya ya, saya baru tahu ini Pak Dondi, luar biasa. Luar sih. Lu kerja ngapain aja? Dulu saya cuma sampai pada Matius Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nih satu terusin lagi ya. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, coba, ada nggak kata-kata Yusuf menikahi Maria di Lukas? Nggak ada ini. Jadi sampai Maria melahirkan itu statusnya Maria itu masih tunangan itu di ayat 5 itu. Iya ya Pak, saya baru sadar ini. Mana sih? Di Matius ditegaskan menikah. Nah, kalau di Matius disebutkan kan di ayat 24 ya, Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, betul. Mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikahi, betul. Nah, tapi kalau yang di Lukas coba baca. Dari mereka berangkat ke mana? Ke tempat Yudea untuk melakukan sensus. Disebutkan supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Iya, betul Pak Ustadz. Udah nikah belum kalau gitu? Enggak nikah-nikah ini kalau cuman tunangan aja Pak Ustadz. Gimana dong? Yang salah yang mana dong kalau gitu? Nah, ini
saya sendiri nggak bisa jawab ini. Karena di satu sisi menikah, di satu sisi nggak nikah, ngambang ini Pak Ustadz. Nah, di situ kan dibilang kan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan. Berarti sampai Maria melahirkan Yesus kan berarti masih tunangan itu kan? Iya, betul Pak Ustadz. Gimana dong? Iya. Ini yang bisa jawab siapa ini Pak Ustadz ya? Nggak tahu. Jadi artinya apa? Artinya apa? Ya artinya Matius dan Lukas ini kan tidak sinkron. betul. Ya kan? Berarti ini membuktikan bahwa cerita-cerita di dalam 4 gospel itu hanya berdasarkan dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sedangkan kalau kita lihat lagi di Markus sama di Yohanes, mereka nggak cerita masalah kelahiran Yesus loh. Iya kan? Mereka kan ceritanya Yesus sudah langsung dewasa kan? Iya, betul. Dari mulai Maria mengandung sampai lahir, sampai istilahnya remaja tidak diceritakan, tahu-tahu di Markus dan Yohanes ya Yesusnya udah dewasa. Betul, Nah, betul. ini adalah nomor 3 nih dari Bible oh Bible. Jadi kalau begini boleh nggak saya sebut Bible oh Bible gitu? Oh, boleh sekali. Ya, boleh sekali Pak Ustadz. Dan memang dari fakta ini, ya kajian untuk nomor 3 ini, makanya ini sudah sangat menegaskan bahwa kredibilitas daripada firman Tuhan ini memang perlu dipertanyakan. Begitu. Nah, jadi gimana dong? Menikah apa nggak menikah sebenarnya? Yusuf dengan Maria? Saya sendiri nggak bisa jawab ini. Karena kalau saya menjawab menikah, maka saya dihadapkan dengan Lukas. Kalau saya jawab nggak menikah, saya dihadapkan dengan Matius. Nah, lo. Ya udah kalau begitu saya taruh di meja aja lah. Gitu. Oke ya, ini nomor 3 ya. Ya. Kita lewat ya. Sekarang nomor 4 nih. Nah, kalau menurut 4 gospel, itu tahun berapa Yesus lahir? Ya. Coba. Kalau saya selama ini memang pendekatannya selalu ke Matius. Nah. Kenapa ke Matius? Karena kalau baru buka itu langsung nemu gitu. Iya, nah, iya. Kalau buka yang panjang-panjang itu dari dulu sih saya memang tipikalnya begitu sih Pak Ustadz. Ini lewat-lewat gitu ya. Iya. Jadi saya selama ini ya saya selalu pendapatnya itu dari Matius. Oke. Setelah saya sudah sholat berjamaah di masjid, baru memang ada beberapa saya dapat perbedaan antara Matius dan Lukas, Pak Ustadz. Begitu, Pak Ustadz. Oke. Ini sebenarnya pernah saya bahas nih sama Mas Reski sama Pak Edi Praitno nih waktu kita di Jombang waktu itu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini saya bacakan sedikit ya. Siap. Jadi gini, di Matius ya, terutama di pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, di sini kan ada kata-kata pada zaman Raja Herodes, ya kan? Betul. Nah, menurut informasi yang beredar luas di internet, yang namanya Raja Herodes Agung ya, Raja Herodes Agung atau The Great Herodes itu, ya. Itu dia meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Boleh dicek di internet. Iya, iya benar-benar. Saya juga sependapat dengan. Boleh dicek di internet sebentar. Sebentar. Ini ada apa namanya? Nah, ya. Suara saya dengar? Oh, sangat jelas. Halo, cek. Jelas Pak Dodi. Oke. Itu tadi di Matius ya? Iya, di Matius. Nah, di Lukas nih, di Lukas coba kita baca lagi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Wah, mantap nggak tuh seluruh dunia tuh? Seluruh dunia ya. Padahal mungkin seluruh Palestina aja kali ya. Seluruh dunia itu berarti sampai kemana-mana loh, sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia loh berarti. Ya, sampai ke kita juga Pak Ustadz. Nah, gitu kan. Ya. Yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria.
Ingat ya, Kirenius ya. Ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Ingat ya, tunangannya ya. Ya. Nomor 3 ya. Yang sedang mengandung. Ya. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini tadi kita udah baca ya. Iya, betul. Nah, yang mau saya kasih lihat adalah ini. Kirenius. Ayat kedua ya, ada Kirenius kan menjadi wali negeri di Syria gitu kan. Iya. Oke. Kirenius itu menurut beberapa ahli sejarah ya, yang sudah ada saya catat. Nanti kalau mau lihat catatannya itu dari siapa itu bisa dilihat video waktu saya ngobrol santai dengan Pak Edi Praetno sama Mas Reski di Jombang waktu itu ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Kirenius itu pertama menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ya. Jadi kalau 6 Masehi sama 4 sebelum Masehi itu berapa tahun tuh, Mas Aristo? Waduh. 4 sebelum Masehi sama 6 Masehi berapa ratus tahun itu? Bukan berapa ratus tahun, cuman apa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. 0 tambah 6. Berarti berapa? 10 tahun kan? Iya, benar. 10 tahun. 10 nah, tahun. Herodesnya matinya kan 4 Masehi. 4 sebelum Masehi. Berarti Yesusnya kan lahirnya kan sebelum 4 Masehi dong, orang. Iya, betul. Betul kan? Betul, nah, betul. Waktu itu kan Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Iya, betul, betul. Nah, berarti kira-kira Yesus lahirnya berapa tahun sebelum Masehi? Ya, berapa ya? Anggaplah setahun, 2 tahun, berapa tahun? Anggap 4 tahun. 2 tahun lah, saya tawar 2 tahun lah. Ya, oke lah, saya terima tawarannya Pak Dodi. Jadi ini ada tahun 4 sebelum Masehi, mundur lagi 2 tahun, ya berarti kan tahun 6 sebelum Masehi. 6 Masehi. Ditambah berapa tadi? Tahun 6 Masehi. Iya, tahun 6 Masehi. Berarti 2 tahun tambah 4 tahun tambah 6 tahun berapa? 12 tahun kan? 12 tahun. Nah, itu bedanya 12 tahun. Ini menurut keterangan dari ahli-ahli sejarah sekarang. Gitu. Iya. Jadi, yang salah yang mana? Nah, itu saya bingung lagi jawabnya. Ini bingung lagi gimana? Lahirnya. Jadi kemarin ini juga saya sempat diskusikan juga dengan sang debaters, Rudy Yohanes. Nah, ketika saya masuk pada pada substansi ini, ayat ini, ya muternya nggak jelas, apa yang dinarasikan saya juga nggak paham gitu. Nah ini juga saya luar biasa Pak Dodi, justru wah bingung saya harus ngomong apa ini. Jadi memang sudah cocok sekali ini tema yang disampaikan ini, Bible of Bible. Nah, jadi saya mau nanya nih sama Pak Ustadz Kuncir nih. Siap. Dulu waktu di gereja tahu nggak kalau Yesus itu ada berapa di Matius sama Lukas? Saya nggak tahu sama sekali. Yang saya tahu hanya satu saja. Satu aja ya? Iya. Kalau lihat begini jadi gimana? Boleh nggak saya bilang ada 2? Iya jelas. Yesus karena gini, karena selain daripada tahun kelahirannya berbeda, di Matius juga disebutkan bahwa Yesus dibawa oleh Yusuf ke Mesir untuk menghindari Raja Herodes yang membunuh setiap anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Iya. Sedangkan di Lukas diceritakan setelah Yesus lahir, umur 8 hari disunat, terus kemudian setelah Maria tahir atau suci, Yesus dibawa ke Bait Allah, untuk diserahkan kepada Tuhan, di situ tulisnya. Iya, betul. Ya. Nah, setelah itu Yesus dibawa ke Galilea di Nazaret. Iya, jadi artinya Yesus di Lukas tidak pernah dibawa ke Mesir. Iya, benar. Nah, kalau gitu berarti Yesus yang di Lukas sama Yesus yang di Matius sama apa enggak orangnya? Ya, kalau berdasarkan narasi dalam ayat-ayat ini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Dodi, 2 orang yang berbeda berarti. Halo. Iya kan? Kalau satu kan ceritanya berbeda. Nah, ya paling enggak gini. Paling enggak
kalau memang Yesus pernah dibawa ke Mesir, ya di Lukas paling tidak juga adalah ceritanya gitu ya. Iya, iya. Kita nggak menuntut ceritanya, kata-katanya harus sama persis, enggak, ya kan? Iya. Tetapi yang namanya konsisten itu kan berarti kan ceritanya itu sama. Yang Betul. satu pernah dibawa ke Mesir, yang satu sama juga. Atau tidak, ya dua-duanya juga tidak gitu. Tapi kalau yang satu dibawa ke Mesir, satu enggak kan berarti kan gimana ya? Sama kan Yesusnya? Gitu. saya sendiri kebingungan jawab. Oke, kalau kebingungan itu kita serahkan aja ke saudara-saudara kita yang Kristen ya. Iya, Setuju nggak? betul, Pak. Oke. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu, itulah kajian kita hari ini. Ya, cukup 2 aja setiap kajian. Nanti kita sambung lagi di kajian berikutnya. Gitu, Pak Ustadz Kuncir. Siap. Oke, jadi memang luar biasa ya. Kontradiksi, bukan saja kontradiksi menurut saya, tapi lebih dari itu anomali menurut saya, Pak. Ya, gitu. Nah, jadi memang faktanya ya karena dengan kontradiksi ini, maka memang perlu kita pertanyakan Bible itu kredibilitasnya sebagai kitab suci, bahkan lebih dari itu sebagai firman Tuhan. Nah, karena kalau firman Tuhan itu tidak mungkin kontradiksi. Apalagi menceritakan tentang kelahiran. Nah, dan saya bersyukur sekali kalau kalau mau dibandingkan, tapi sebenarnya gini ya, Al-Quran dan Bible itu nggak pantas untuk dibandingkan. Tidak ada jarak ya. Kalau mau dibilang jarak langit sama bumi, ya masih belum pantas. Karena kalau Al-Quran itu benar-benar firman Tuhan, ya, di dalamnya tidak ada kontradiksi, dan semua informasi-informasi yang diberikan oleh Al-Quran itu terdeteksi dan benar-benar tidak terbantahkan dengan kemajuan ilmu teknologi sekalipun. Ya nanti di kajian-kajian berikutnya mungkin nanti ada yang mengenai ilmiah atau ilmu pengetahuan di dalam Bible bagaimana, nanti ya dinantikan saja gitu ya. Oke. Sambil ketawa gitu ngeliatnya. Oke. Saya rasa gini juga Mas Aristo. Yep. Jadi dalam kita menyajikan ini bukan dalam arti kita ini mau mau mendiskreditkan atau menjelekkan atau menyerang, itu bukan. Saya tujuannya bikin kajian ini adalah untuk memberikan bahan pemikiran atau buah pemikiran khususnya kepada keluarga saya dan saudara-saudara saya yang masih Kristen. Gitu ya. Karena masih ada keluarga-keluarga saya dan saudara saya yang masih Kristen, masih ada. Masih ada Pak Dodi ya? Masih ada. Pak Ustadz Kuncir masih ada saudara keluarga yang masih Kristen? Masih banyak saya. Oh, masih banyak? Masih banyak. Masih banyak sekali. Oke. Nah, jadi kita ini hanya membeberkan ini supaya keluarga dan saudara-saudara Kristen kita istilahnya kita berikan buah pemikiran lah gitu ya. Siap. Ya, bukan berarti kita bagaimana, enggak juga lah. Nah, jadi kita memberikan apa yang kita ketahui sekarang supaya mereka bisa menilai gitu ya. Layak nggak ini disebut kitab suci gitu Pak Ustadz. Betul. Ya. Oke, gitu aja Pak Ustadz ya. Siap. Kita sudahi dulu, nanti kita sambung lagi di kajian kita yang berikutnya. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan like, silakan share, dan jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari channel kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nantikan kembali di kajian-kajian berikutnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Dodi. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dodi tadi, bahwa kita bukan mau mendiskreditkan agama sebelah atau agama lama kita, ya lebih tepatnya kita mencari persamaan. Dan data-data itu bukan dari kita ya, bukan dari saya dan Pak Dodi. Data-data itu jelas dari dari Bible yang dijadikan kitab suci oleh teman-teman Kristiani. Jadi sebenarnya lebih tepatnya bahasanya atau sederhananya, bukan kami ingin mengajak umat Kristen untuk berpindah menjadi Muslim, tetapi motivasi kami adalah bagaimana kemudian agar sahabat-sahabat Kristen membaca dan meluruskan
ajaran Yesus yang sebenarnya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Oke, Pak Dondi. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.